Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini adalah bahasa cinta untukmu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, untuk kamu Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, bahasa cinta untukmu Virgo. 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 Kita lihat ya, Virgo. Wow, saya lihat di sini sosoknya, sosok yang tenang, bijaksana. Ya, dia ingin nyaman bersamamu Virgo. Ya. Tetapi memang saya lihat di sini orangnya memang agak sedikit tertutup ya. Ataupun mungkin dia terbawa energimu, kamu tertutup sehingga dia juga pun banyak diam ya. Adapun saya lihat di sini dia lagi tidak nyaman bersamamu, ataupun mungkin kalian yang tidak bersama, ataupun mungkin sudah berpisah ya. Karena diskomunikasi, karena salah paham dan saling ketersinggungan Virgo ya. Dia mau serasa bahagia bersamamu, bisa damai bersamamu ya. Ini orang entah mantanmu ya, ataupun mungkin kondisinya pasanganmu tetapi lagi konflik ya. Ini orang-orang yang lagi konflik denganmu ya. Adapun saya lihat di sini orang yang lebih tua terhadapmu, entah orang tuamu, entah kakakmu, entah sahabat yang lebih tua, ataupun orang yang dituakan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan Virgo ya. Dimana mereka inginkan kamu lebih berpikir positif ya. Kalaupun ini sebagai mantan ya, dia mau minta maaf ya. Ini mantan dalam artian pasangan tetapi belum bercerai secara negara ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah berpisah tetapi belum bercerai secara resmi ya. Dia mau kamu bisa lebih tenangkan dirimu. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dia di masa lalu yang membuat kamu sakit hati. Dia tidak bermaksud seperti gitu Virgo ya. Dia menginginkan yang terbaik untukmu. Mungkin dia cara menegur, menyapamu salah, kasar, ataupun apa yang mungkin kamu tuduhkan terhadapnya ya. Tapi ini bisa juga dibilangnya diri dia ya, di dirinya. Jadi dia juga banyak belajar. Maksudnya gini ya, ini kalau terjadi di kamu berarti energimu, kalau tidak mungkin di energi pasangan, karena bisa vice versa ya, terbolak terbalik. Jadi kamu bisa menyesuaikan, bukan berarti dirinya saja yang mempunyai kesalahan. Mungkin Virgo yang mempunyai kesalahan ya, sama-sama memberikan maaf ya, ataupun ya sama-sama juga menerima maaf dari pasangan masing-masing gitu ya. Ataupun kalau memang tidak terjadi padamu berarti bukan energimu ya, energi dari Virgo lainnya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya Virgo. Oke, kita lanjut lagi untuk mantan ya. Mungkin ada bahasa yang kurang bagus. Ini semua sih sebenarnya nih diskomunikasi ya. Entah ke orang tua, kakak ya, atau seniormu, ataupun mungkin pasangan. Mantan ini sebenarnya ke komunikasi. Kenapa? Dikarenakan mungkin
dia tidak sengaja atau tidak bermaksud menyakitimu secara langsung. Mereka itu ibaratkan gini, mereka menegurmu atau memberikan masukan itu sebenarnya untuk yang terbaik untuk kamu, Virgo. Bukan berarti mereka menyudutkanmu, membuat kamu marah, mencerita-ceritakan kamu yang jelek-jeleknya, tidak ya. Tetapi dibalik itu semua itu rasa peduli terhadapmu, yang mana mereka ingin kamu lebih up terhadap dirimu, terhadap orang lain, terhadap diri mereka juga ya. Jadi jangan berpikiran negatif terhadapnya ya. Ya mungkin ada beberapa dari mereka yang merasa tidak berhasil membahagiakanmu, terutama pasangan ya, yang mana mungkin dia punya keterbatasan ya, mungkin dia sudah nggak cantik lagi, sudah nggak ganteng lagi, sudah nggak tajir lagi ya, sehingga mungkin dia merasa bahwa kamu sudah nggak menginginkannya, karena kamu kan menurut dia ya, kamu itu mendetail ya, jadi harus yang begini, harus yang begitu, ataupun mungkin kondisinya dirinya Virgo kamu yang meninggalkannya karena kamu merasa bahwa sudah tidak artinya kamu sudah tidak berhasil membahagiakannya sehingga kamu mundur ya. Ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan karena dimana pada saat dulu menggebu ya, pada saat dulu romantis, sekarang sudah tidak. Apalagi di sini ada hubungan triparti, yang mana mungkin kondisinya kamu berpaling kepada orang yang lebih kaya, kamu berpaling pada orang yang lebih lebih cantik, seksi, ganteng ya, sehingga dia merasa oke, saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, saya sudah berusaha tapi tidak bisa seksi seperti wanita itu, seperti pria itu. Oke, saya mengalah, saya mundur. Nah ini untuk siapa? Untuk kebahagiaanmu ya, karena dia tidak mau ribut pusing ya, karena terkadang juga kalau dibilang mereka itu sebenarnya mau yang terbaik ya, tetapi terkadang kamu berpikirannya negatif terhadap mereka. Contoh ya, mereka mau hemat ya, tetapi akhirnya kamu berpaling. Kenapa? Karena dia nggak bisa cantik seperti dulu ya, ataupun dia ya, mungkin Virgo kamu yang berhemat, akhirnya dia berpaling. Kenapa? Karena kamu sudah tidak seseksi dulu, dia tergoda dengan yang lebih cantik. Nah ini ada beberapa ya, dan akhirnya dia mundur. Tetapi ungkapan cinta atau bahasa cintanya kepada kamu ya pengorbanan ya, yang mana dia mau kamu bahagia, tidak bersamanya kamu bahagia dia akan rela meninggalkanmu, atau oke, saya akan rela memendam perasaan ini Virgo demi untukmu bahagia ya. Karena saya lihat di sini pasanganmu nih pasrah ya. Untuk pasangan apalagi sudah mempunyai anak, dia lebih rela untuk fokus pada anaknya ketimbang untuk dirinya sendiri, bahkan untuk kamu, karena dia tidak mampu juga. Kalau urus sendiri anak, baru mau urus sana urus sini, belum kerja belum ini, dia malah saya lihat ada yang berkorban untuk fokus pada anak ya, sambil kerja di rumah, sambil juga ya melihat dirimu, menantikan dirimu kembali pulang ya Virgo. Ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan, karena saya lihat di sini ada mau ke proses perceraian ya, tetapi masih dalam proses yang mana ya dia mau kamu kalau memang masih diberikan kesempatan, maafkanlah dia ya, yang mungkin pernah membuat kata-kata kasar ataupun mungkin tindakan atau perlakuan ya, ataupun mungkin tidak sempurna di matamu yang tadi saya bilang harus cantik, ganteng, harus mempunyai ini itu ya. Dia lagi berjuang untuk dirimu, berjuang untuk anakmu ya. Ini kalau sudah berpasangan. Begitupun sama dengan kalau yang masih pacaran ya. Mungkin dia overprotective terhadapmu. Itu bukan berarti semata-mata dia mau overprotective terhadapmu. Itu ungkapan dia takut kehilanganmu, bahwa dia memang betul-betul menginginkan akan dirimu. Dia takut ya, karena memang saya lihat di sini ada beberapa yang menyeleweng. Maksudnya kamu tuh terang-terangan menggemari lawan jenis, macam contoh dia ada di samping ya, kamu tuh ganteng sekali, aduh aku maunya sama dia, wih cantiknya, wih gantengnya, padahal dia ada di samping kamu, dia cemburu ya. Nah ini, ataupun mungkin kamu lebih dekat dengan teman kamu yang lawan jenis. Nah, akhirnya dia overprotective terhadapmu, suka ngintai-ngintai kamu. Kenapa? Karena dia takut kehilanganmu. Itu ungkapan sayang dia, takut kehilanganmu. Jadi jangan kamu berpikir dia mengekangmu atau membatasi ruang gerak kamu. Itu karena dia takut kehilanganmu dan kamu yang memancing-mancing. Ya.
Dan rasa cemburu itu sangat tinggi. Kenapa ya? Karena kamu terlalu tertutup ya, seakan-akan banyak rahasia, sehingga mau tidak mau ya dia yang harus lebih banyak intens bersamamu atau mencari eh, kabar atau berita tentangmu dari mungkin sahabat, ataupun mungkin dia nyosor ke kantormu ya. Tetapi ya itu ungkapan cinta dia ya, perhatian dia, takut kehilanganmu ya. Dan begitupun kalau apa ya dibilangnya, eh, orang tua ya di sini ya, mungkin kamu ada bertikai dengan orang tua, marahan karena mungkin masukan orang. Saya lihat memang orang tua kamu di sini didikin kamu terlalu keras ya, sehingga mungkin ada perlakuan atau perkataan yang memang tidak membuat kamu nyaman atau menyinggung perasaanmu, sehingga dirimu terluka ya. Tetapi sebenarnya dalam hati orang tua itu ingin kamu bisa mandiri ya, yang mana dia mau tahu, mau menempa ibaratkan kayak macam kalau kita membentuk sesuatu ya dari hal-hal yang biasa, contohnya parang ataupun pisau ya, itu kan tanpa bentuk dulu kita butuh proses ya, pembakaran, pemanasan ya, dikasih panas itu barang timah atau apa ya namanya, besi ya. Habis itu dipukul-pukul, dibentuk, itu kan perlu waktu, perlu tenaga. Nah sama, untuk menjadi kamu menjadi orang tua kamu itu mau mental kamu bagus ya. Jadi mungkin ya harus giat ya untuk tetap terus apa ya kalau dibilang menasehati, bukan berarti dia marah padamu atau benci terhadapmu. Mungkin kata-katanya kasar, memang saya lihat di sini orang tua kamu memang agak sedikit kasar dan agak sedikit temperamen ya. Tetapi mereka semata-mata itu mereka lakukan untuk dirimu supaya kamu lebih keras untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, artinya kamu punya semangat juang. Jangan duduk diam merenung ya. Harus ada action ya. Kenapa? Karena mereka peduli akan dirimu. Dia mau kamu menjadi orang ke depannya. Jangan menjadi orang yang hanya tangan di bawah, tetapi kalau bisa kamu ke tangannya di atas. Selalu menjadi berkat buat orang lain. Artinya ya kamu punya daya juang tinggi. Jangan patah semangat, jangan cepat putus asa. Ya, kamu menjadi orang itu karena didikan, kedisiplinan. Ya itu yang mereka inginkan. Walaupun mungkin kondisinya caranya mereka beda-beda dan mungkin lebih ke cara yang agak sedikit kasar, sedangkan kamu kan orangnya halus ya. Tetapi ya itu, mereka tidak pernah berpikir negatif tentangmu. Bahasa cinta yang mereka ingin sampaikan kepadamu adalah mereka mau, artinya mereka peduli terhadapmu untuk masa depanmu, untuk tumbuh kembangmu ya, walaupun mungkin kondisinya agak sedikit ekstrim ataupun mungkin menyakitkan untukmu, tetapi ujung-ujungnya itu adalah bekal buatmu di hari esok, supaya kamu tetap mempunyai semangat, daya juang ya untuk menjalani kehidupan, bukan putus asa, cemen, lepas dari tanggung jawabmu ataupun lari dari masalah. Nah, itu Virgo ya. Jadi kalau memang ada orang tua yang kasar keras terhadapmu, bersyukur orang itu mau mendidikmu lebih up ya. Karena tantangan di dunia ini bukan hanya orang tua, masih banyak sekali orang-orang yang jahat ya. Itu yang harus kamu mental kamu yang harus dipacu ya, karena di dunia ini penuh dengan kompetisi ya, entah sehat entah tidak sehat. Nah itu sekarang orang tua mau mengajarkan kamu supaya kamu bisa berjiwa semangat untuk bersaing dengan mereka yang ada di dunia, entah pekerjaan ataupun bahkan dalam percintaan. Karena tadi saya bilang ya, kamu maunya yang perfect ya, akhirnya kamu tergoda atau malah dirinya tergoda dengan orang lain karena mungkin dia lebih dari kamu. Nah ini yang harus kamu pelajari, itu yang harus kamu bisa mengontrol emosimu ya. Itu yang orang tua inginkan. Begitupun saudara ya, mungkin ada yang pinjam duit ya, artinya saudara ini lebih ingin ke apa ya, ya hampir mirip ke orang tua ya, ataupun seniormu, dia mau kamu lebih up, lebih punya tanggung jawab ya. Saya lihat di sini mirip-mirip seperti orang tua ya, karena mereka, saya lihat di sini kamu punya ada masalah dengan mereka, tetapi di balik itu rasa cinta mereka kepadamu nyata dalam tindakan. Bukan berarti dia marah karena tidak menginginkanmu, memarahimu karena apa, tetapi karena memang harus ada yang diperbaiki.
Dan maaf ya, agak sedikit berisik ya, anak saya ada bermain ya, jadi maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya, dan semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu Virgo ya, untuk seniormu mungkin dalam pekerjaan ya, dia mau kamu mungkin kamu tidak terlalu cekatan, ataupun mungkin terlalu santai, ataupun mungkin terlalu pasif, atau ya dia mau yang lebih pro gitu loh ya, kakak juga ya. Karena gini, seorang leader ataupun seorang kakak ya, tidak mungkin dia mau mengajarkan yang negatif juga terhadap adik-adiknya ya. Setidaknya kamu ambil sisi positif. Contoh, kalau leader berarti dia mau membentuk kamu menjadi pimpinan penggantinya suatu saat nanti ya. Ini contoh ya, kalau kita bicara leader kan berarti digembleng ya, dididik ya. Dididik itu tidak seperti iya kamu biarin aja nggak apa-apa, kalau salah ya dibilang salah, diperbaiki. Nah ini sama ya. Jadi ungkapan bahasa atau ungkapan cinta yang mereka ingin sampaikan ke kamu adalah bertanggung jawab ya. Kamu harus bisa bertanggung jawab, baik perkataan, baik ucapan ya. Bertanggung jawab juga bisa mengambil dalam keputusanmu ya, artinya kamu berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani menerima resiko yang kamu ambil ya. Jadi dan bisa menyelesaikan semua masalah yang kamu emban itu, supaya hidup kamu jauh lebih baik ya. Nah ini, jadi bukan berarti mereka marah kamu karena mereka tidak suka kamu ya, karena memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dari dirimu. Jadi selalu berpikir positif supaya hidupmu jauh lebih baik Virgo ya. Jadi itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi denganmu dari zodiak. Dari zodiak ya, saya ambil kartu zodiak, ada Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Taurus, Aries, Gemini, dan Cancer ya. Dari inisial, saya sisihkan kartu zodiak kita ke inisial. Ada huruf A, M, J, Q, P, T, Y, R, H, L, D, M, S, W, J, K, I, O, N, H, A, P, L, dan R ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Kita lanjut ke bulan. Untuk bulan ya, ada bulan Maret, April, Juli, September, November, Januari, Februari, Agustus, Mei, Desember, Oktober, dan April ya. Wah, banyak yang double ya, berarti energinya bagus yang double-double itu ya. Dan kita ke angka 1 sampai 31. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ini patokan saya tanggal ya, tetapi ini bukan tanggal saja, berkaitan dengan angka secara keseluruhan. Kamu bisa menyesuaikan ya. Saya kasih kisi-kisinya, kamu yang menentukan, kamu yang merangkainya ya, menyusun-nyusunnya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 5, 4, 2, 7, 10, 9, 4, dan 3 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada angka 15, 18, 20, 13, 14, 11, 17, dan 16. Dari 21 sampai 31 ada angka 25, 28, 30, 21, 27, 29, 22, dan 24 ya. Oke, itu dari keempat kategori ya, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate juga dengan kalian. Dan terakhir ya Virgo, apa pesan semesta untukmu? Saya ambil 3 kartu pesan semesta untuk kamu ya. Oke, semesta mau kamu lebih up terhadap dirimu ya. Berikan kabar kepada orang-orang yang terkasih, tersayang. Kalaupun memang kamu pantas untuk, kalau kamu seandainya bersalah, ungkapkan maaf. Jangan, ini sebenarnya ada toksik dalam dirimu juga ya Virgo ya. Itu yang membuat dirimu tidak bisa berkembang. Kalau memang kamu punya salah, berikan maaf. Maksudnya kalau kamu salah, mintalah maaf. Dan kalau mereka yang salah, berikanlah mereka maaf ya. Jangan diam, bungkam ya. Dan harus bisa lebih sedikit banyak memberi dibandingkan banyak menerima. Tuh kan, ibaratkan kamu harus bisa menjadi orang sukses. Yang mereka inginkan itu semua tadi ya, untuk kamu lebih berhasil up ya, supaya kamu yang tadi saya bilang kan, kalau bisa kamu punya tangan tuh di atas, bukan hanya menerima doang ya. Jadi untuk bisa meraih kesuksesan,
dari hati yang tulus, dari hati yang bersih. Makanya tadi saya bilang berikan pemaafan. Kalau kamu punya kesalahan, mintalah maaf. Selama kamu tidak bisa menerima atau memberikan sugesti positif dengan dirimu dan menerima dan memberikan maaf pada orang lain, dan menerima masukan-masukan positif mereka, bakalan hidupmu begitu-begitu aja. Jadi supaya hidupmu jauh lebih baik, harus bisa mengambil dari sisi positifnya. Setelah mengambil dari sisi positifnya, belajar untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya, ya. Seperti gitu Virgo yang ingin disampaikan semesta kepada kamu. Semoga resonate, ya. Dan mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.